Liam adalah seorang remaja setengah Asia Amerika berusia 15 tahun yang terlihat lebih tua dari usianya dan sering dikira sebagai pemuda awal 20-an. Dia tinggal bersama neneknya di sebuah rumah toko 2 lantai kecil dekat pasar ikan di pelabuhan, karena orang tuanya selalu sibuk dengan pekerjaan. Situasi ini membuat Liam sangat terikat dengan teman-temannya dan memiliki kebiasaan minum alkohol sejak usia 13 tahun. Neneknya, yang tidak tahu bagaimana cara menghentikannya, merasa harus puas karena paling tidak dia minum di rumah. Seperti biasa, minggu ini tidak berbeda. 5 teman Liam tiba di rumahnya dengan sepeda motor, membawa minuman dan makanan ke lantai atas. Liam dengan nyaman jatuh terduduk di sofa tua, suara es yang beradu di gelas bercampur dengan alunan lembut baladarap di latar belakang. Percakapan beralih ke tato pertama Liam, sebuah ikan koi yang agak terdistorsi di kakinya yang semua orang pikir keren, kecuali James, yang hanya memperhatikan Emma. Emma adalah remaja Jepang yang pucat, mungil, dengan rambut hitam tajam dan mata hijau zamrud, fokus pada sesuatu yang mengganggu di tangga menuju atap, tenang secara mengerikan. Ini adalah kali pertama James membawa Emma ke rumah Liam, berharap bisa lebih dekat dengannya, tanpa menyadari rahasia Emma. Mereka bertemu beberapa minggu lalu ketika Emma pindah ke sekolah mereka di tengah semester. Saat James hendak memanggilnya, Olivia berteriak lebih dulu, bertanya apakah Emma ingin bir atau minuman keras. Namun mata Emma tetap tertuju pada tangga kosong, yang hanya diblokir oleh 2 kotak besar. Dengan suara monoton, dia memberitahu Olivia bahwa dia sedang berbicara dengan kakak perempuannya yang mengatakan dia kuliah di dekat sana. Alex, frustrasi dan ingin segera minum, mengabaikannya, menyarankan bahwa anak baru sering mencari perhatian dengan cara ini. Becky, gadis glamor grup, setuju dengan Alex. Kemudian Emma berbicara dengan tenang di tengah kebisingan pesta, "Kakak, lakukan apapun yang kamu bisa untuk memberitahu mereka bahwa kamu ada di sini." Tiba-tiba, suara ketukan cepat dari pintu atap bergema, membuat ruangan menjadi hening saat musik dari speaker berhenti tiba-tiba. Keheningan itu begitu mendalam sehingga mereka bisa mendengar napas satu sama lain. Pandangan semua orang beralih ke tangga yang kosong. Kemudian mereka bergegas berkumpul di sekitar tempat tidur Liam dekat jendela. "Sophia menyukaimu, Liam," kata Emma. Liam, yang menjadi pucat, tidak bisa berkata apa-apa. Suasana menjadi tegang saat semua orang mempertimbangkan untuk pergi. Alex bangkit tanpa mengambil barang-barangnya. "Ayo, kita tidak melakukan ini malam ini, Liam," kata Becky dan Olivia dengan gugup. Kekhawatiran Liam semakin dalam saat dia menghadapi kemungkinan sendirian dengan hantu di kamarnya. "Hei, Emma, ayo pulang," panggil James. Emma berbalik ke mereka dan berkata, "Malam ini, baik kamu maupun aku tidak akan pergi dari sini." Saat kata-kata itu menggantung di udara, tiba-tiba petir menyambar, dan angin kencang membuat jendela bergetar hebat dengan hujan deras. "Apa yang kamu inginkan?" teriak Liam pada Emma. "Dia menginginkanmu. Kamu seharusnya senang." "Dia sangat cantik," jawab Emma dengan tenang sambil tersenyum. Liam ingat bahwa Bibi Anna telah meninggalkan beberapa pakaian lamanya di kamarnya karena dia pindah dan tidak bisa memuat semuanya di mobilnya. Dia bilang dia akan kembali minggu depan setelah mengurus semuanya. Sejak itu, suara aneh sering mengganggunya di pagi hari. Awalnya, dia pikir itu hanya tetangga tua di sebelah, tetapi sekarang dia menyadari itu bukan. Dengan mengumpulkan keberanian, Liam, James, Alex, Becky, dan Olivia membakar kotak yang menghalangi tangga. "Ini tidak akan membantu, Liam. Rohnya sekarang terikat padamu. Membakar pakaian itu tidak akan mengubahnya. Terimalah. Dia tidak berencana membawamu bersamanya dalam waktu dekat," ucap Emma datar.
Dari sekarang, jangan bawa orang luar ke rumahku, Liam memarahi James. Iya, kamu seharusnya memilih gadis yang lebih waras, tambah Alex. Emma dan James saling pandang, menyadari gravitasi kemampuannya. Tolong bantu kami membawa ini, panggil Alex ke James saat mereka memindahkan kotak ketungku di ruang bawah tanah. Jika kamu tidak membantu, minggir, teriak Liam pada Emma. Saat mereka turun ke ruang bawah tanah, Emma berdiri diam di dekat pintu. Mereka melemparkan setiap potong pakaian bibi Anna ke dalam tungku, menyaksikan setiap item terbakar sepenuhnya. Hujan perlahan berhenti, dan sinar matahari redup menyusup melalui ventilasi kecil di ruang bawah tanah. Mengira semuanya sudah berakhir, mereka bersiap untuk meninggalkan ruang bawah tanah. Liam melihat bayangan samar duduk di kursi. Oh, nenek, kamu membuatku terkejut. Mengapa duduk dalam gelap? Tanya Liam dengan terkejut. Keheningan kembali, lebih dalam dan menekan. Jantungnya berdegup kencang saat dia mengeluarkan kalung salib kayu yang diberikan neneknya. Nenek, pegang ini, katanya, mencari kepastian. Kenapa? Tanya neneknya dengan lembut. Nenek, pegang ini, agar aku tahu ini kamu, desak Liam, suara penuh ketakutan. Perlahan, neneknya berdiri dan meraih kalung itu. Semua orang menghela napas lega. Liam mengantar teman-temannya, termasuk Emma, keluar, kembali ke rumah dengan lelah dan masih takut. Dia tidak tahu kemana neneknya pergi, mungkin ke pasar ikan seperti biasa. Tubuhnya sakit karena stres, dan dia perlahan tertidur. Aku akan selalu bersamamu, bisik seorang wanita saat dia mulai tertidur.